Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina azhaba anhumur rijsa wa tahhar. Faqala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, dengan nama Allah, pujian dan sanjungan hanya milik Allah. Dalam pandangan mata adalah nikmat Allah, dalam lambaian tangan juga nikmat Allah. Langkah kaki merupakan nikmat Allah. Semuanya wajib disyukuri. Selaku khotib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jemaah salat hari raya Idul Fitri tahun ini. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jemaah salat Id rahimakumullah, seiring dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan di kaki langit sebelah barat, malam 1 Syawal pun datang menyelimuti bumi. Lantunan kalimat takbir dan tahmid berkumandang di segenap penjuru tanah air. Segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bangkit menyuarakan kalimat-kalimat keramat dan sakti, menyuarakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang bercucuran air mata, rasa gembira dan haru tidak kita sadari karena manisnya perjuangan kita 1 bulan. Allahu Akbar.
hanya Engkau ya Allah yang maha besar. Waktu mengalir bagaikan air, Ramadan suci telah berakhir. Untuk salah yang pernah ada dan khilaf yang sempat terucap, pintu maaf selalu kita harap. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah, ibu kita, saudara, suami, istri, dan seluruh komponen masyarakat umumnya, mata sering salah menatap, mulut sering salah berucap, hati sering salah berprasangka. Dengan niat yang tulus dan suci, kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Di hari kemenangan ini, muliakan kedua orang tua dan santuni anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id rahimakumullah. Suatu hari ada seorang syekh di Arab sana. Beliau dalam penyampaiannya menceritakan ada seorang anak muda yang membawa ibu kandungnya berobat ke rumah sakit jemaah. Sesampainya di rumah sakit, anak muda tersebut bawalah ibunya ke ruang dokter. Yang kebetulan dokternya perempuan. Kata bu dokter, silakan duduk pak, silakan duduk bu. Anaknya duduk, tapi ibunya tak mau duduk. Seluruh yang ada di meja dokter, pena dicampakkan, buku dipelantingkan, semua diserakkan, alas meja dirobek-robekkan, anaknya digigit, jilbabnya ditanggalkan, anaknya pakaikan jilbabnya, terus anaknya digigit. Dokter heran dan bertanya, "Wahai anak muda, ini siapa?" Kata anak muda, "Ini adalah ibu kandungku dokter. Ini ibu kandungku. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir bu dokter, sampai hari ini. Kok bisa engkau ada? Gimana ceritanya?" "Iya, kakek saya dulu bu dokter nikahkan ibu saya dengan seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Saya lahir ke dunia, dia tinggalkan saya beserta ibu saya. Sejak kapan kamu rawat ibumu?" "Sejak kecil bu dokter. Mau mandi saya mandikan, siang malam pagi petang saya sibuk mengurus ibu saya, termasuk membawa dia hari ini kepada engkau, wahai ibu dokter. Jadi ibumu gila?" "Iya, ibu saya gila bu dokter." Kata bu dokter, "Bagaimana mungkin engkau merawat sebegitu hebat nak, sebegitu luar biasa, sementara ibumu gila? Sampai kapanpun dia tidak akan pernah tahu kalau kamu anaknya." Kata anak muda tersebut jemaah, "Bu dokter, ibu saya tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah tahu siapa saya bu dokter. Tapi Allah tahu bahwa saya anaknya bu dokter. Allah tahu bahwa saya anaknya dan saya wajib berbakti kepadanya. Itu bukan perintah dokter, bukan perintah ulama, bukan perintah ustaz, bukan perintah rasul, tapi mutlak perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Mutlak dokter. Dokter tundukkan kepala serta meneteskan air mata jemaah rahimakumullah. Kata bu dokter,
Sudah banyak nasihat yang masuk di telinga saya, nak. Sudah banyak kiai, ustadz dan ulama yang menyampaikan nasihat begitu lantang, nak. Tapi belum pernah masuk ke batinku, nak. Tapi ketika engkau jawab dengan jawaban yang sungguh penuh dengan hikmah, masuk ke batinku, menetes air mata, Bu Dokter jamaah rahimakumullah. Ibunya gila, tapi dia penuh bakti kepada ibunya. Jamaah, waktu yang sangat singkat ini paling tidak bisa ambil hikmah, iktibar dari cerita seorang pemuda kenyataan ini. Ibu kita mungkin tidak gila, jamaah. Ibu kita tidak gila, tapi kadang-kadang mungkin ngomong berulang-ulang. Kita seorang anak di hari tuanya, kita seorang ayah, dia akan bertanya-tanya terus. Nak, engkau sehat, nak? Nak, bagaimana keadaan ekonomimu, nak? Bagaimana rumah tanggamu, nak? Bagaimana anak cucumu, nak? Dia akan nyinyir dalam pertanyaan itu, jamaah rahimakumullah. Dan dia tidak akan pernah bosan menanyakan keadaan kita. Tapi kadang-kadang anak yang sudah mulai mewah ekonominya, sudah mulai meningkat prestasi status di kantornya, di tempat kerjanya, menjenguk orang tua jarang, menengok, memperhatikan, memeluk tubuhnya yang sudah mulai rapuh, tangannya yang sudah mulai keriput, tapi sulit kita sentuh, jamaah hari raya Aid. Kita ada di dunia ini bukan karena pejabat, bukan karena ustaz, tapi berkat perjuangan ibu yang meregang tegar di tengah kesakitannya. Satu langkah kaki di akhirat, satu langkah di dunia. Perjuangan, perasaan keringat, cucuran darah. Yang penting kita lahir ke dunia, jamaah. Kalau seandainya Bu Dokter, saat kita lahir seluruhnya serat, Ibu Dokter tanya, Bu, kalau seandainya ibu selamat, anak ibu mati, Bu. Tapi kalau anak ibu selamat, ibu mati. Seorang ibu yang mulia, yang kita cintai itu, pasti dia menjawab, biarlah saya mati, Bu Dokter. Yang penting anak saya selamat. Biarlah saya tidak makan, yang penting anak saya kenyang, Bu Dokter. Biarlah saya tidak pakai baju baru, yang penting anak saya pakai baju baru. Biar hidup banting tulang, perasaan keringat, siang malam, pagi dan petang, tidur tak nyenyak, istirahat tak nyaman. Yang penting anak saya sekolah, yang penting anak saya berpendidikan, biar tidak malu dicemehkan oleh kawannya. Tapi hari ini kita sudah berpendidikan, hari ini kita sudah tegar, sudah berdiri di tempat injak kita sendiri. Lupakah kita tetesan keringatnya sampai hari ini, sampai dunia kiamat, jemaah rahimakumullah. Kalau seorang ibu dan ayah sudah tinggalkan kita sampai ke tepi langit manapun, tidak ada ibu, tidak ada perempuan manapun seperti ibu kandung kita itu. Sepakat hati kita ketika ibu disebut, itulah yang sedang mengalir darah yang sangat keras dalam tubuh seorang anak yang belum berbakti kepada kedua orang tuanya. Jemaah salat hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Kalau seandainya kita sebagai orang tua hari ini sudah menjadi orang tua, mungkin gagal berbakti sepenuhnya kepada orang tua kita dulu. Tapi jangan sampai gagal kita mendidik anak-anak kita yang gagal pula berbakti kepada kita sebagai orang tua. Tunjukkan hari ini anak saya yang soleh, yang akan memandikan saya, yang akan memakaikan pakaian terakhir, kain kapan namanya, yang akan menjadi imam dalam sholat saya, yang akan meletakkan kening saya di liang lahat nanti. Ini anak saya. Ini 4 harapan orang tua di hadapan Allah kepada anaknya.
Karena dulu seorang ibu memandikan kita, tak cukup 1 tahun, 5 tahun orang tua memandikan kita, mungkin lebih, mungkin 7 tahun sampai 10 tahun. Tangan mereka yang menyentuh dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, memandikan kita sampai bersih. 1 kali dia harapkan, tolong mandikan ibu nak, tolong mandikan ibu nak untuk yang terakhir kalinya. Ketika badan ibu terbaring kaku, tangan tidak berdaya, hati pun sudah mati nak, mulut pun sudah terkunci, tangan engkau yang menyentuh ibu nak. Setelah selesai bermandikan itu, engkau nak yang akan memakaikan kain kapan ayah, kain kapan ibu nak. Karena pakaianmu dulu pernah ayah pakaikan, pernah ibu pakaikan sampai 7 tahun nak. Dan kita sepakat itu terjadi 1 kali nak, tolong pakaikan pakaian terakhir ayah. Ketika ayah sudah diam 1000 bahasa nak, ayah tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa diayunkan, lidah sudah membisu nak, otak sudah tidak berfungsi, hati pun sudah dikunci mati oleh Allah. Engkau yang akan memakaikan pakaian itu nak. Yang ketiga, kata ayah, engkau sudah sekolah nak, engkau sudah dipanggil sarjana nak, engkau dihormati dimanapun engkau datang nak. Tapi kehormatan itu tolong engkau berikan segelintir untuk ibu nak. Engkau yang jadi imam dalam sholat jenazah ayah, dalam sholat jenazah ibu nak. Itulah yang ditunggu oleh orang tua jemaah sekalian. Yang terakhir, tangan ibu nak, yang dulu di pangkuan kehangatan kasih sayang seorang ibu engkau tidur dengan nyenyak dulu nak. Tak bisa kau tidur dalam keadaan berbaring, biarlah ibu yang tidur dalam keadaan duduk nak. Ibu tidur dalam keadaan berdiri, yang penting engkau tidur di pangkuan kasih sayang seorang ibu nak. Tolong letakkan dengan tanganmu yang lembut itu nak, tolong letakkan denganmu pula nak, kepala ayah, badan ayah, kau gandengkan di liang lahat itu nak. Maka itu harapan orang tua. Jangan sampai sunyi di tengah keramaian. Anak-anak banyak, cucu menantu banyak, tetapi meregang di tengah sekaratul maut. Semuanya hanya mengeluarkan tangis terisak. Tidak ada satupun yang mampu mengucapkan La ilaha illallah. Kata anak, masuk sampai kalimat itu di telinga ayah, mudahlah telinga merespon cepat, ringan lidah untuk berkomat kamit untuk mengucapkan La ilaha illallah. Karena yang mengucapkannya adalah darah daging kita sendiri. Kesimpulannya, mari kita tentukan hari ini. Jangan bilang terlambat. Tidak ada kata-kata terlambat. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, tegaskan nasihat kepada anak. Engkau nak menjadi anak yang soleh. Engkau nak yang menjadi anak yang solehah, yang akan menunaikan fardu yang 4 itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemenangan kita hari ini tidak pantas dilambangkan dengan pakaian yang indah. Apakah kemenangan hari ini ditandai dengan makanan yang lezat, minuman yang segar? Kita layangkan pandangan kita jauh, kita lihat di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat kita hari ini anak-anak yatim, kaum muslimin, mereka hadir, mereka rayakan hari ini bukan dengan pakaian baru, mereka rayakan hari raya ini bukan dengan makanan yang enak. Anak-anak yatim kita hari ini berhari raya bukan dengan sepatu yang baru. Hari ini kita melihat anak-anak yang masih punya ayah dan ibu. Mereka melompat riang gembira ke sana kemari.
Mereka pamerkan baju baru pembelian ayah. Mereka pamerkan sepatu baru yang dibelikan oleh ibunya. Mereka pamerkan makanan enak. Mereka pamerkan minuman. Sementara anak yatim yang ada di dekat kita, kemana mereka harus mengadu? Tadi pagi mereka memanggil ayah, ibu. Panggilan itu tidak akan pernah terjawab. Panggilan yang disambut dengan tanah dan yang tertandu hadirin. Mereka adalah anak-anak kita bersama. Ketika di pagi hari Nabi Muhammad SAW pergi berjalan menyeru umat Islam untuk melaksanakan sholat Aid, dia berjumpa dengan anak perempuan yang sedang menangis di bawah sebatang pohon. Kenapa engkau menangis, wahai anakku? Apakah bapakmu sudah tidak ada? Anak itu menjawab, bapakku tidak ada ya Tuhan. Apakah ada baju baru pembelian ibumu? Tidak ada ya Tuhan. Maka melihat anak itu, Rasulullah SAW langsung menangis dan memeluknya. Dia gendong, dibawanya pulang. Kemudian diperintahkan Sayyidatuna Aisyah, mandikan dia wahai Aisyah, pakaikan dia pakaian bagus, kasih dia uang. Nabi kita Muhammad SAW sampaikan kepada kita umatnya hari ini, anak yatim, anak kita bersama. Jangan biarkan mereka terlonta-lonta dalam air mata. Jangan biarkan mereka menangis terapung-apung di dalam kesedihan. Tidak ada yang lebih dahsyat cobaan yang akan diturunkan ke dunia ini nanti hadirin, jika kita menyia-nyiakan anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Uang yang kita berikan kepada mereka, itulah yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Bukanlah menyenangkan hati mereka. Kalaulah sempat uang itu dibandingkan mereka pilih mana yang mereka pilih antara uang yang berjuta-juta daripada orang tuanya yang sudah meninggal Allah hidupkan kembali, maka mereka pasti akan memilih orang tua yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Tapi tak ada nilai uang yang kita berikan kepada mereka. Uang yang kita berikan tak akan dapat menutup kesedihan yang menimpa mereka hari ini hadirin. Di akhir khutbah ini, muliakanlah orang tua, santunilah anak yatim, hormati suami, sayangi istri, saling memaafkan satu sama lainnya. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.